Surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena, sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri. Setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sebenak keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan aku. Wahai anakku,
Telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahnya. Telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu, aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu, aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku, sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu, sekarang telah tenggelam. Seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening. Dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kelewat hanya untuk ingin melihat rupa. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan.
yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajah. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana sekalipun hanya 1 detik. Jangan jadikan dia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering. Masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan 1 hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan 1 hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu, mana balas budimu? Mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air tuba? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu. Wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari kelitianku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah ku perbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada suatu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu?
karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anakku, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menuju. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dhalika al-bab aw ihfadhhu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya. Semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahawa Nabi SAW telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata kemudian, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah rehat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya.
Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amalan. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anak, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ankum rihim. Raghima ankum. Celaka anak. Celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar. Ahaduhuma aw kilahuma. Thumma lam yadkhil jannah. Celaka seseorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat menganahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepada. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya.
Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali? Atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat. Surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan, banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan kehadiran Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokoh. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dileputkan ke pohon yang besar, dia akan terbang dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis terjadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau. Dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayang, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa
Engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah. Tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat, engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku. Karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka. Anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anak. Ampunkan aku, anak. Aku telah lalai. Aku telah alpa. Aku telah lupa. Aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya. Akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua. Difitrahkan.
Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku, wahai anakku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai anak ibu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau talkinkan kepadaku, tentu, aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, orang tua ayah, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas ia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini, demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki, lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu, kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang di sambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup.
Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tua. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekilapan, kealfaan, dan kelalaianku. Ibu, pastikan suratmu akan kujadikan jimat dalam hidupku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Tiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku, sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda, tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini, insya Allah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu. Buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapan, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka. Wallahu ta'ala. Ibu-ibu, para akhwat, dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.